Untuk sementara waktu ini, kita tinggal di gua ini ya sayang. Kamu harus merasakan ini semua demi aku. Padahal, kamu bisa memilih pergi dan menikmati semua kehidupan baru kamu. Bahkan, kamu kalau mau, kamu bisa memiliki Dewi atau perempuan lain. Tapi kamu tetap memilih aku, yang hanya siluman ular. Tidurlah sayang. Aku akan jaga kamu. Aku pastikan gak ada siapapun yang akan mengganggu kamu ya. Tidur yang nyenyak ya. Sekarang kalian telah sah menjadi sepasang suami istri. Aku merestui pernikahan ini. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kalian lagi. Semoga kalian bahagia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia sayang. Mama, aku ingin ngasih tahu Mama, sekarang aku dan Nadine telah menikah dan aku juga menjadi manusia ular. Mama gak akan pernah bisa terima pernikahan kalian. Karena kalian gak mungkin bisa bersama. Mama, tapi... Kamu pergi sekarang, Ishan. Mama gak mau lihat muka kamu lagi. Pergi kamu, Ishan. Mama. Kamu juga, Nadine. Mama gak mau lihat muka kamu. Pergi juga kamu. Pergi sekarang. Pergi. Mama. Ma. Mama. Ma. Mama. 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 Kenapa sayang? Nadine, aku sepertinya aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku sudah menjadi siluman ular dan aku menikah denganmu. Aku bisa berubah menjadi siluman ular seperti kamu. Bahkan, alam semesta merestui hubungan kita. Tapi kamu barusan panggil Mama. Iya Nadine. Dan Mama, dia nggak merestui kita. Dia nggak setuju dengan hubungan kita. Sayang, tapi itu hanya mimpi buruk saja. Mudah-mudahan nggak terjadi. Dan mudah-mudahan saja Mama, dia merestui hubungan kita. Aku juga berharap begitu sayang. Pembayaran perusahaan cabang berhasil masuk ke rekening kita, Ma. Aku yakin besok
lagi, Tante Maya pasti akan kaget banget begitu dia tahu kalau pemilik perusahaannya udah bukan dia lagi, Ma. Kasihan. Iya sayang, dengan uang sebanyak itu Mama bisa shopping-shopping, belanja-belanja, pergi kemanapun yang Mama suka. Aku juga mau beli mobil baru, mah, supaya cewek-cewek pada nempel. Tapi kita harus ingat sama tujuan utama kita. Kita harus buat mereka semua keluar dari rumah ini. Terutama Ishan. Aku harus buat Ishan tunduk sama aku. Kalau dia nggak mau, aku pastiin dia akan ngeliat Tante Maya akan menderita. Sini. Berani banget ya kamu nguping pembicaraan kita. Kurang ajar banget sih. Kalian yang keterlaluan. Kalian tega ya nipu saudara kalian sendiri. Dewi, kamu tuh siapa? Jangan mentang-mentang jadi menantu di sini kamu berani ngelawan kita. Lepasin. Enggak. Lepasin ya. Lepasin. Enggak. Sini kamu. Apa-apaan ini sih? Nggak ada apa-apa. Tadi itu si Dewi coba buat nguping pembicaraan kita. Tapi ya udah kita ajak ngobrol aja sekalian. Ini bukan apa-apa, Tante. Bella, apa-apaan ini? Kenapa kamu jual perusahaan cabang atas nama kamu? Oh, Mama. Ya Allah, Mama. Bajum. Biatun. Astagfirullahaladzim, ya. Ya Nyonya, Allah. ya Allah. Nyonya, ya Allah, Nyonya. Ya Allah, Nyonya. Ya. Tante Maya siap-siap aja ya. Besok pasti Tante Maya akan marah besar. Karena Tante Maya tahu kalau semua perusahaan udah jadi milik kita. Mama harus ingat nasihat dokter. Mama itu nggak boleh banyak pikiran. Tapi mereka itu sudah keterlaluan, Dewi. Mama udah nggak bisa terima. Iya, Ma, aku ngerti. Tapi Mama kan masih sakit. Aku nggak mau lihat Mama pingsan lagi. Mama nggak akan biarin mereka kayak begini terus. Kamu telepon Ihsan sekarang. Masa dia nggak tahu? Perusahaan cabang sudah dijual sama Bella. Atas nama dia lagi. Bagaimana ini ya Allah? Aku nggak mau membohongi Mama. Tapi aku juga nggak mungkin bilang kalau Mas Ihsan sebenarnya nggak ke kantor. Dewi, kamu menyembunyikan sesuatu dari Mama? Ihsan kemana? Kamu pasti tahu kan suami kamu ada di mana? Kemana Ihsan? Ma, Dewi benar-benar nggak tahu. Mas Ihsan, kamu di mana, Mas? Aku mohon kamu pulang. Kasihan Mama, Mas. Ihsan di mana, Dewi? Ihsan kemana? Kamu pasti tahu kan Ihsan di mana? Aku benar-benar gak tahu Mas Ihsan ada di mana. Ayo, Sayang, ada apa? Itu Ihsan pulang. Itu Ihsan.
Kamu sendiri aja ya yang lihat mama. Aku tunggu kamu di sini. Gak apa-apa ya? Nadine, tapi aku juga ingin kamu ikut menemui mama. Siapa tahu dia menginginkan kamu kembali ke rumah ini lagi. Itu bisa jadi kan? Tapi aku gak pengen ngecewain mama. Aku sudah janji sama mama. Kamu sendiri aja ya yang ke tempat mama. Oke. Aku gak boleh melanggar janji aku ke mama. Lagian juga ada Dewi yang nemenin mama. Astagfirullah, Ma. Ya Allah, kenapa Mama jadi berhalusinasi gini? Itu Ishan pulang. Ishan pulang. Ma, udah mama istirahat aja ya. Ishan pulang. Ishan pulang. Ma. Mau? Ishan, kemana aja kamu sayang? Kamu bikin mama khawatir. Mas Ishan sendirian. Aku yakin Mbak Nadine ada di luar. Ma, Mas Isyan, aku keluar dulu ya. Selalu saja setiap aku ingin merebut Nadine, ada saja penghalangnya. Ada apa lagi, Paman? Kenapa Paman mencariku? Kalau Paman tidak benar-benar berniat membantuku merebut Nadine dari Ihsan. Tenang, Raden. Saya akan tetap bantu kamu. Tapi kita harus rahasiakan ini dari Lastri. Karena dia jelas-jelas bantu Nadine untuk ketemu sama Ihsan. Terus bagaimana lagi, Paman? Semakin lama Ihsan berada di samping Nadine, semakin susah kita untuk memisahkan mereka. Cuma ada satu cara. Caranya adalah Paman harus bunuh Ihsan. Itu untuk menghapus bayangan Ihsan dari Nadine. Aku tidak akan mengotori tanganku sendiri untuk membunuh Ihsan. Kalau Ihsan mati, Dewa Ular tidak punya alasan untuk menghukummu. Tapi tidak mungkin bunuh manusia yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Ihsan sudah melawan kodratnya, Paman. Dia sudah mempengaruhi Nadine sebagai siluman ular. Dia bersalah. Dia patut dihukum. Dan hukuman yang paling tepat untuk dirinya hanyalah kematian, Paman. Paman pasti setuju. Apa sebaiknya aku pulang ya? Biar Ihsan bebas nemenin mama. Mbak Nadine! Mbak Nadine? Dewi? Mbak Nadine kemana aja? Mbak Nadine baik-baik aja kan? Ya, aku baik-baik aja. Gimana keadaan rumah, sayang? Apa? Mereka jual aset perusahaan Ihsan? Ini nggak bisa dibiarkan. Maaf Mbak Nadine, bukannya aku ngelarang, tapi... Ya, aku paham. Apa mama masih meminta kamu menikah dengan Ihsan? Sayang, gimana keadaan mama? Mama udah sembuh dan dia akan baik-baik saja. Dewi, sebentar lagi aku dan Nadine kembali ke hutan. Tolong kamu jagain mama ya. Dewi, jagain mama ya. Aku percayakan semua itu ke kamu. Terima kasih ya. Sayang.
Sampai nanti. Enggak, aku nggak boleh cemburu lihat Mas Isyan dan Mbak Nadine yang saling mencintai.